Yo geng, gua Arjun. Selamat datang di Jun's Corner. Kisah anak durhaka yang dikutuk menjadi batu beredar luas di negeri jiran Malaysia. Dikisahkan bahwa seorang anak yang bernama Si Tanggang merupakan anak yang durhaka terhadap ibunya. Puncak kesedihan sang ibu, kemudian Si Tanggang dikutuk menjadi sebongkah batu. Cerita ini dikisahkan secara lisan dan turun-temurun sejak zaman dulu hingga kini. Namun hingga kini, posisi kejadian Si Tanggang masih belum bisa dipastikan. Ada beberapa tempat yang diyakini sebagai wujud asli cerita Si Tanggang, mulai dari daerah yang bernama Jong Batu di Brunei Darussalam, Batu Kafes di Malaysia, hingga Batu Malingkundang di Indonesia. Bak Gayung bersambut dengan kisah yang beredar di Sumatera Barat, tepatnya di sebuah desa yang bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, di mana terdapat sebuah cerita yang nyaris sama, yaitu cerita Si Malin Kundang. Konon dari cerita yang juga turun-temurun dikisahkan bahwasanya Malin Kundang adalah sosok anak yang bersahaja, sederhana, dan berbakti. Ia tinggal berdua bersama sang ibu yang sudah menjadi janda. Tidak pernah dikisahkan apakah ayahnya meninggal dunia atau memang kedua orang tuanya telah bercerai sehingga mereka hanya hidup berdua saja. Namun kisah Si Malin Kundang harus berakhir dengan tragis karena telah mengecewakan hati sang ibu. Kisah ini diawali pada zaman dahulu di sebuah perkampungan di kaki bukit di pesisir pantai, tepatnya berada di desa Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda bersama putranya. Perempuan ini bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah hidup sebagai anak yatim. Mande Rubaya harus menafkahi putranya seorang diri. Kesehariannya Mande Rubaya harus mencari ikan di sepanjang pantai dan berkebun di sekitar rumahnya. Mereka menjalani hari-hari dengan segala kekurangannya dan dengan kondisi seadanya. Bahkan untuk biaya sekolah pun Mande Rubaya tidak sanggup memenuhinya, sehingga dikisahkan bahwasanya Malin Kundang tidak lulus sekolah dasar. Sampai beranjak dewasa, Malin Kundang berpikir harus bisa merubah hidupnya. Ia mulai bosan menjalani hari-hari sebagai orang miskin. Ia ingin mengubah hidupnya menjadi orang besar. Hari-hari berikutnya, Malin Kundang sering murung dan melamun. Ia terus-menerus memikirkan bagaimana bisa merubah hidupnya. Hal ini mengkhawatirkan Mande Rubaya, sebab tidak seperti biasa, di mana Malin Kundang merupakan anak yang ceria dan penuh semangat. Namun belakangan Malin Kundang menjadi berubah, sering termenung dan melamun. Akhirnya Mande Rubaya memberanikan diri untuk bertanya kepada putranya perihal apa penyebab sang putra menjadi pemurung. Awal pembicaraan, Malin Kundang enggan mengaku. Namun karena desakan sang bunda, akhirnya Malin Kundang pun bicara. Malin Kundang berkata bahwa ia ingin merantau, mencari pekerjaan
agar bisa merubah hidupnya. Hal ini tentu saja menjadikan hati sang bunda menjadi miris. Betapa tidak sang ibu yang mengira bahwa selama ini anaknya sudah bahagia dengan apa yang sudah ia lakukan. Ternyata keadaan tersebut masih belum cukup bagi si Malin Kundang. Namun sebagai seorang ibu, keinginan Malin Kundang bisa diterima. Bagaimanapun kehidupan mereka tidaklah sama dengan yang lain, di mana mereka hidup berkecukupan, memiliki keluarga yang lengkap, dan bisa bersekolah. Berbeda dengan keadaan Mande Rubaya dan putranya Malin Kundang yang hidup dalam kekurangan dan pas-pasan. Singkat cerita, dengan kebulatan tekad si Malin Kundang, akhirnya Bunda Rubaya merestui keinginan anaknya untuk merantau ke negeri seberang. Meskipun dalam cerita yang beredar tidak diketahui negeri seberang yang mana tempat si Malin Kundang merantau, apakah masih di wilayah kepulauan Indonesia atau justru berada di luar. Namun yang pasti, si Malin Kundang berangkat dengan menumpang kapal besar yang berlabuh di pesisir pantai Air Manis, dan pantai ini merupakan cikal bakal berdirinya sebuah pelabuhan besar bernama Teluk Bayur. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Beberapa hari setelah restu sang ibu didapat, sebuah kapal besar berlabuh di pantai Air Manis. Kedatangan kapal tersebut semakin mengukuhkan hati Malin Kundang untuk pergi merantau. Memang pada saat itu jarang sekali kapal besar yang singgah ke pantai Air Manis. Kedatangan kapal besar paling tidak hanya ada sekali dalam setahun. Dengan berat hati dan perasaan yang amat sedih, Mande Rubaya mengantar dan melepas Malin Kundang ke atas kapal. Kepergian Malin Kundang merupakan pukulan berat bagi Mande Rubaya. Betapa tidak, ia merupakan anak satu-satunya yang selama ini menemani Mande Rubaya. Kini telah pergi meninggalkannya dan tidak tahu kapan akan kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Malin Kundang tak ada kabar beritanya. Mande Rubaya menjalani hari-hari dengan hati hampa. Setiap pekerjaan yang ia lakukan, Mande Rubaya selalu teringat akan si Malin Kundang. Hampir dalam setiap doanya, Mande Rubaya selalu menyebutkan namanya, berharap si Malin Kundang akan segera kembali dan menemani hari-hari terakhirnya yang kian hari kian menua. Setiap kapal besar yang berlabuh ke pantai Air Manis selalu dihampiri Mande Rubaya. Namun apa daya, si Malin Kundang yang diharapkan kembali tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai Air Manis. Bunda Rubaya ingat betul dengan nahkoda kapal yang membawa putranya. Kemudian Mande Rubaya bertanya kepada sang nahkoda perihal putranya. Sang nahkoda menceritakan bahwasannya si Malin Kundang pada saat itu turun di sebuah pelabuhan di negeri seberang, dan kabar yang ia dengar bahwasannya Malin Kundang saat ini sudah sukses dan menjadi orang besar. Mendengar hal itu, Mande Rubaya sangat senang sekali. Akhirnya ia dapat mendengar kabar putranya. Selang beberapa tahun setelah ia mendapatkan kabar perihal putranya, tak satu kapal besar pun yang singgah ke pantai Air Manis. Kesedihan dan kerinduan Mande Rubaya kian mendalam. Namun Mande Rubaya tidak tahu
kemana harus berkeluh kesah. Hingga suatu hari beredarlah sebuah kabar bahwa seorang putra daerah pantai air manis yang bernama Malin Kundang, yang konon kini menjadi orang besar di negeri seberang, akan pulang kampung. Berita itu dengan cepat tersebar ke seluruh pelosok desa, hingga akhirnya terdengar oleh Mande Rubaya. Berbagai hal pun dipersiapkan oleh Mande Rubaya untuk menyambut kedatangan putranya. Ia berharap putranya bisa tinggal lagi bersamanya, kendati pun jika putranya akan kembali ke perantauan. Bunda Rubaya tetap berharap di waktu yang sedikit ini bisa membahagiakan putranya. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Sebuah kapal besar dan terlihat mewah perlahan-lahan mendekat ke pantai air manis. Di anjungan kapal berdiri seorang laki-laki berdampingan dengan sesosok wanita cantik, menggunakan pakaian yang indah dan berkilau, bak seorang bangsawan. Semua warga mendekat ke pantai untuk melihat sesosok putra daerah yang kini sudah menjadi orang besar di negeri seberang. Demikian juga dengan Mande Rubaya. Ia ikut berdesak-desakan di antara kerumunan warga menantikan kedatangan sang anak. Mande Rubaya memandang ke anjungan kapal. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia yakin bahwa laki-laki yang berdiri di atas anjungan kapal tersebut adalah anaknya si Malin Kundang. Meskipun saat itu ia telah berubah menjadi lebih gagah dan bersih, apalagi dibalut dengan pakaian bangsawan. Meski banyak orang yang tak bisa mengenalinya lagi, berbeda dengan Mande Rubaya, ia sangat yakin bahwa itu adalah anaknya, si Malin Kundang. Pada saat kapal telah merapat, Mande Rubaya dengan sekuat tenaga menerobos kerumunan warga. Ia mencoba mengejar dan naik ke atas kapal dan memeluk anaknya. Rasa rindunya terhadap anaknya benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Pada saat itu, wanita yang berdiri di samping Malin Kundang, yang ternyata adalah istri Malin Kundang, yang memang seorang keturunan bangsawan dari negeri seberang, merasa terheran-heran dan bertanya kepada si Malin Kundang, "Apakah benar ini ibumu? Mengapa ia terlihat kotor dan lusuh, tidak seperti seorang bangsawan? Bukankah engkau mengatakan bahwasanya dirimu merupakan keturunan bangsawan juga?" Mendapat pertanyaan sedemikian rupa dari sang istri, semula Malin Kundang yang juga membalas pelukan sang ibu akhirnya melepaskan pelukan tersebut. Ia sedikit menipis tangan sang ibu dan tanpa sengaja membuat sang ibu terjatuh. Lalu Malin Kundang menyuruh ibu tua tersebut untuk turun dari kapalnya dan berusaha menjelaskan kepada sang istri, "Ini bukan ibu saya. Dia hanya wanita tua yang mencoba mengaku-ngaku sebagai ibu kandungku." Mendengar pengakuan si Malin Kundang, tak sengaja si ibu meneteskan air mata. Hati Mande Rubaya hancur berkeping-keping. Tak disangka putra yang sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang, hari ini telah mencampakkannya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Setelah Malin Kundang meyakinkan istrinya bahwa wanita tua itu bukanlah ibunya, Malin Kundang mengajak istrinya untuk melanjutkan pelayarannya. Ia kemudian memerintahkan nahkoda kapal dan awaknya untuk menjauhkan kapal tersebut dari bibir pantai air manis. Sang ibu terus memanggil-manggil
namun panggilannya tak dihiraukan oleh si Malin Kundang. Sementara warga yang tadinya berkumpul dan melihat kejadian tersebut merasa kecewa dan jengkel. Satu persatu warga akhirnya meninggalkan pantai, sementara beberapa warga yang lain berusaha untuk membujuk Mande Rubaya. Namun bujukan mereka tak mampu menenangkan hati Mande Rubaya. Akhirnya semua warga pun meninggalkan pantai dan tinggallah Mande Rubaya berdiri sendiri di bibir pantai. Ia masih terus menangis dan memanggil-manggil anaknya. Mande Rubaya tetap berusaha meyakinkan anaknya bahwa ia adalah ibunya. Namun si Malin Kundang yang tidak ingin malu di hadapan sang istri tidak memperdulikan panggilan sang ibu, dan kapal pun perlahan mulai beranjak meninggalkan bibir pantai. Pantai air manis mulai sepi. Dilihatnya kapal Malin Kundang mulai menjauh. Hati Bunda Rubaya sangat sakit seperti tertusuk-tusuk. Tubuhnya bergetar bukan karena usianya yang telah tua, namun lebih karena rasa sakit yang dideritanya. Tanpa ia sadari, Mande Rubaya mengangkat kedua tangannya ke atas langit seraya berucap, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, sungguh aku akan memaafkannya. Tapi kalau memang benar dia anakku si Malin Kundang, aku mohonkan keadilanmu." Suara wanita tua itu terdengar lirih dan nyaris tak terdengar. Namun tiba-tiba saja suara sang Mande seolah bersambung dengan suara gemuruh ombak yang datang. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Entah bagaimana awalnya, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba saja berubah menjadi badai. Badai tersebut menghantam kapal Malin Kundang dan mendorongnya kembali ke bibir pantai. Kemudian kapal terhempas ke karang yang ada di pantai, membuat kapal pecah dan terbagi dua. Semua awak kapal terlempar dan tersapu ombak entah kemana. Si Malin Kundang yang pada saat kejadian masih berdiri di atas anjungan kapal juga ikut terhempas bersama kapalnya. Ia terkapar tepat di depan anjungan kapal yang sudah terbelah menjadi dua. Sepertinya sedari awal pertemuannya dengan sang ibu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh si Malin Kundang. Namun karena ia terlanjur berbohong kepada istri dan keluarga istrinya mengenai latar belakang dirinya yang merupakan keturunan bangsawan, membuat ia malu harus mengakui kenyataan siapa ibu sebenarnya. Di kondisi Malin Kundang yang sudah sangat lemah di atas anjungan kapal yang sudah pecah, si Malin Kundang mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Malin Kundang pun mulai menangis akibat hempasan ombak pada kapalnya dan juga dirinya, membuat Malin Kundang lemah dan tak berdaya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Malin Kundang berusaha merangkak mendekati ibunya yang masih berdiri di bibir pantai. Namun Malin Kundang tak sanggup menggerakkan kaki dan tangannya. Ia merasa sangat lemah sekali dan nyaris tak memiliki tenaga. Ia mencoba memanggil Bunda Rubaya, namun bibirnya pun tak sanggup ia gerakkan. Ia hanya bisa meneteskan air mata. Sang ibu yang melihat kejadian ini berusaha mengejar dan mengambil anaknya. Sesampainya di atas kapal, Mande Rubaya memeluk anaknya. Namun si Malin Kundang hanya bisa meneteskan air mata dan tak bisa membalas pelukan ibunya. Bunda Rubaya melihat ke sekeliling pantai. Keadaan sudah sangat gelap
dan sangat sepi. Tak lagi ada warga yang bisa dimintai pertolongan. Bunda Rubaiyah sadar ada sesuatu yang telah terjadi pada anaknya. Ia tidak bisa lagi menggerakkan tubuh anaknya untuk dipindahkan dari atas kapal. Cerita yang beredar, istri Malin Kundang juga hanyut terbawa oleh arus ombak, sementara sang ibu yang sepanjang malam menemani anaknya di atas kapal yang telah hancur. Sejak saat itu tidak pernah lagi ditemukan oleh warga. Kejadian sore itu adalah hari terakhir warga melihat Bunda Rubaiyah. Ada dugaan kalau Malin Kundang merantau ke negeri seberang. Di sana ia bertemu dengan seorang putri bangsawan. Demi mendapatkan restu orang tua si putri, Malin Kundang berbohong dengan mengaku sebagai putra bangsawan. Awal kebohongan inilah yang diduga menjadi cikal bakal petaka menimpa si Malin Kundang. Ia harus terus berbohong kepada istri dan keluarga istrinya. Kemudian kejadian di Pantai Air Manis tentang si Tanggang yang telah durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu, sampai ke keluarga sang istri dan juga warga di negeri jiran, sehingga cerita tentang si Tanggang terus dikisahkan secara turun-temurun. Beberapa saksi mata yang merupakan warga pribumi Pantai Air Manis memberikan kesaksian bahwa sebelum ada kapal dan batu Malin Kundang, di sana dulunya merupakan hamparan batu karang. Posisi Pantai Air Manis sendiri berada di balik perbukitan, di mana ujung perbukitan tersebut merupakan pelabuhan Teluk Bayur, tepat bersebelahan dengan Pantai Air Manis. Tidak diketahui sejak kapan cerita batu Malin Kundang mulai diceritakan, namun cerita itu sudah ada sejak turun-temurun, dan hamparan batu karang yang ada di ujung pantai tidak diketahui siapa yang membuatnya. Masih menurut pengakuan warga setempat, hamparan batu karang itu kemudian diukir dan dibentuk layaknya sebuah kapal. Namun mereka juga tidak tahu kapan tepatnya batu itu diukir dan siapa yang membuatnya. Pengakuan dari penduduk setempat, dulunya perahu dan batu Malin Kundang berdiri kokoh dan tinggi dari atas permukaan laut, perkirakan sekitar 3 meter dari atas air laut. Bahkan pengunjung tidak bisa menaiki kapal tersebut dari dalam air karena ombak yang menghempas perahu tersebut sangat keras dan dalam. Namun saat ini kondisinya kian memprihatinkan. Perahu tersebut mulai tenggelam tertimbun oleh pasir. Bahkan air laut kini mulai menjauh dari perahu Malin Kundang, seolah-olah laut mulai meninggalkan perahu Malin Kundang yang tenggelam oleh pasir laut.